Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahmatullah wabarakatuh. wabarakatuh. Eh, Baiklah anak-anak Ibu, bagaimana? Apakah siap untuk belajar hari ini? Siap, Bu. Siap, Bu. Siap, Bu. Tapi akan lebih baik terlebih dahulu kita lihat dulu apakah kelasnya nyaman, bersih. Coba dicek adakah sampah di tempat duduknya, tolong dibuang dulu. Sudah, Bu, karena Sudah teman ya? Bu. Oke. Sudah, Dan Bu. apakah hadir semuanya anak-anak Ibu? Hadir, Hadir, Bu. Ibu. Hadir, alhamdulillah ya. Oke, baik seperti biasa kita berdoa bergiliran memimpinnya ya. Sekarang giliran siapa? Bapak. Giliran saya, Bu. Oke, silakan Nanda Rozi. Baiklah teman-teman, sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Ya, baik anak-anak Ibu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dapat kembali belajar. Allah kasih kita kesehatan, dapat berkumpul kembali di sekolah ya. Sebelumnya Ibu mau tahu bagaimana perasaannya hari ini? Apakah Bahagia, Bu. anak Senang, ya Bu. senang ya? Senang untuk belajar hari ini. Apakah anak Ibu ke sekolah sarapan semuanya? Sudah, Bu. Tak sempat, Bu. Ya, ada. Jadi usahakan sarapan terlebih dahulu supaya kita belajarnya konsentrasi nantinya ya. Kemudian seperti biasa Ibu cek dulu yang sholat subuh. Coba angkat tangan yang sholat subuh ya. Nah, oke. Jujur ya, karena satu kebohongan saja akan menambah kebohongan-kebohongan yang lainnya. Dah, itu ya. Kemudian, seperti biasa, Ibu ketua kelas tolong dikumpulkan buku agenda sholatnya terlebih dahulu ke depannya. Ada ya? Oke. Sebelum kita mulai, seperti biasa akan Ibu bacakan kesepakatan kelas kita pada hari ini. Ini ya. Jadi anak-anak Ibu sudah siap, di atas mejanya udah siap ya. Buku pelajaran PAI-nya lengkap. Buku bacaannya, buku tulis, kemudian agenda yang telah dikumpulkan tadi. Jadi harus lengkap. Kemudian harus bersikap sopan dan santun, baik ke teman maupun ke guru. Kemudian yang ketiga belajar dengan aktif dan penuh dengan semangat. Lanjut ya yang keempat, anak-anak ibu hanya boleh izin sekali untuk pergi ke toilet ya. Itu ya. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi baru ya, ini udah masuk materi baru yaitunya pada elemen akidah, yang mana capaian pembelajarannya peserta didik memahami beberapa asmaul husna, iman kepada hari akhir, serta konsep qada dan qadar. Maka anak-anak ibu hari ini yang akan dipelajarinya itu adalah yaitu peserta didik dapat memahami iman kepada qada dan qadar. Jadi materi kita adalah iman kepada qada dan qadar. Nah, oke. Selanjutnya ada 3 tujuan yang akan anak-anak ibu capai dalam pembelajaran kali ini. Yang itu yang pertama, anak-anak ibu bisa menyebutkan pengertian iman kepada qada dan qadar dengan benar. Yang kedua, menyebutkan dalil Al-Quran tentang qada dan qadar dengan benar. Dan yang ketiga, anak-anak ibu bisa menjelaskan hubungan antara qada dan qadar dengan benar. Nah, itu ada 3 ya, yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Dah, lanjut ya. Kemudian ada profil pelajar Pancasila yang akan kita nilai. Ada 3 di sini, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, dan gotong royong. Jadi itu yang akan dinilai dalam pembelajaran kali ini. Oke, sedikit Ibu jelaskan ya mengenai kegiatan kita. Nanti anak-anak Ibu, kita belajarnya berbasis masalah. Jadi ada nanti gambar yang akan anak-anak Ibu lihat. Selanjutnya ada tugas berkelompok. Ibu bagi tugas berkelompok, silakan dikerjakan, dipresentasikan ke depan nantinya. Kemudian untuk penilaian, itunya ada penilaian sikap. Nanti akan dinilai penilaian sikapnya. Kemudian ada penilaian mandiri ya, penilaian kognitifnya nanti. Dan juga psikomotor. Itu ya yang akan dinilai. Oke, lanjut ya. Oke, dah. Mengenai iman kepada qada dan qadar. Nah, anak-anak ibu
Ibu ingin bertanya dulu, apakah kamu pernah mendengar istilah qada dan qadar? Pernah, Bu. Pernah ya. Di mana Pernah, kamu Bu. menemukan istilah ini? Pada rukun iman, Bu. Ya, pada rukun iman ya. Bagus ya, Ananda C. Rukun iman yang keberapa? Ada 6, Bu. Rukun iman yang kayak Yang keenam ya. Rukun iman yang keenam. Nah, kemudian siapakah yang menentukan hidup manusia? Allah, Ya, Bu. Allah, Bu. Allah, Bu. Allah ya. Jadi ini yang akan kita bahas nanti, yaitu Allah yang akan menentukan apa yang akan terjadi pada hambanya, yaitunya berkaitan dengan qada dan qadar Allah. Ya, itu ya. Selanjutnya, oke. Lah, selanjutnya, ini dulu ya. Persepsi anak-anak ibu kita udah belajar mengenai rukun iman ya, iman kepada Allah. Ini udah kita bahas sebelumnya. Kemudian di kelas 5 kita juga ada akhlak terhadap Allah, ada tawakal, ada ikhtiar, itu kan berkaitan dengan qada dan qadar ini. Ya, itu ada kaitannya, kelanjutannya di materi ini ya. Kemudian coba kamu perhatikan apa gambar yang ada di layar. Ini gambar apa ini? Gambar apa, Bu? Gambar planet. Ya, planet. Lagi. Ini apa nih? Bayi yang bayi baru baru lahir. lahir, Bu. Ya, ada bayi yang baru lahir. Kalau ini, Anak yang sangat Ada happy, Bu. anak-anak. ya ada anak ya, laki-laki dan perempuan. Kemudian, Orang meninggal. Iya, yang membawa jenazah. ya ada yang meninggal. jenazah, Ya, menurut anak ibu, adakah kaitannya dengan ketetapan Allah? Ada, Bu. Ya, kenapa? Karena yang menentukannya siapa? Allah. Yang Ya, menentukan Allah, Allah. Bu. Nih, berarti yang ada di layar, anak ibu semua semuanya ada planet, ada kelahiran, kematian, ada jenis kelaminnya, itu Allah yang menentukan. Nah, ini akan kita bahas pada pembahasan kali ini. Ya, oke. Nah, Bu lanjutkan ya. Ya, sekarang setelah anak-anak ibu lihat gambar, anak-anak ibu akan ibu bagi menjadi 3 kelompok. Namun sebelumnya, apakah kita pakai kelompok yang lama atau kita buat kelompok baru hari ini? Yang lama aja lah, Bu. Yang lama aja ya. Oke, silakan eh, masing-masing kelompok duduk di kelompoknya masing-masing. Oke, Udah, Bu. ya, oke ya, udah ya. Jadi tugas anak-anak ibu hari ini ada 3 tugas yang akan ibu kasih ya. Jadi dikaitkan dengan gambar nantinya. Ya, silakan dikerjakan, didiskusikan dengan teman sekelompoknya. Mana yang tidak dimengerti nanti boleh ditanya ke ibu ya. Ada difahami ya anak ibu? Paham, Bu. Nah, oke, ada ya. Oke, udah. Jadi, Bu tekankan kembali ya sedikit di sini. Kalau kita, seperti yang Bu sampaikan tadi, itunya akan Ibu nilai nanti yang P5 yang 3 tadi di dalam diskusi kita. Bagaimana sikap anak-anak Ibu dalam diskusi terhadap temannya? Bagaimana sikap gotong royongnya, kerjasamanya dengan kelompok, dan bagaimana mandiri secara berkelompok tidak mengganggu kelompok lainnya nantinya. Jadi itu akan dinilai. Ya, baik. Oke. Selesai kita presentasi. Selesai ya. Ada yang sudah selesai tugasnya? Sudah, Bu. Kelompok berapa yang sudah? 3. Bagus ya, kelompok 3. Oke. Ya, udah selesai semuanya. Silakan kelompok yang siap pertama kali dulu. Kelompok 3, silakan presentasikan ke depan. Oke. Udah ya. Bagus ya. Kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 3 yang telah melakukan presentasinya dengan baik. Ya, selanjutnya kelompok 2 dan kelompok 1. Oke. Baik anak-anak ibu semuanya, dari presentasi teman-temannya tadi itu sudah bagus ya.
Sudah kelihatan udah memahami materi. Namun di sini sedikit Ibu menekankan ya, ada penekanan dari Ibu mengenai materinya, yaitunya yaitu Bu, mengenai pengertian iman kepada qadar dan qadar. Nah, di sini coba perhatikan terlebih dahulu ya. Tapi sebelum itu bagusnya Ibu perhatikan tadi eh, tidak bersemangat ya. Sekarang ya kita coba lakukan ice breaking dulu karena di awal tadi ya belum ada ice breaking. Oke, anak Ibu tahu ada tepuk 1, 3, 4, 5? Tahu, Bu. Tahu ya? Coba tepuk 1, Yes. tepuk 2, Oke. Oke, tepuk 3, semangat. semangat, Tepuk 4, Konsentrasi. konsentrasi. Tepuk 5, siap siap belajar. belajar. Oke, dah berarti balik konsentrasi, balik semangatnya ya. Kita siapkan lanjutkan pembelajaran kita kembali. Ya, baik. Ini sedikit materinya ya, yaitu pengertian iman kepada qada dan qadar. Ya, ini di sini iman itu artinya secara bahasa meyakini atau percaya. Secara istilah keyakinan diucapkan dengan lisan dan diwujudkan dengan perbuatan. Itu pengertian iman. Kemudian ada pengertian qada. Qada itu adalah ketetapan Allah sejak zaman azali. Lanjut qadar, yaitunya ukuran, kadar atau ketetapan. Ya, jadi dapat kita simpulkan di sini bahwa iman kepada qada dan qadar itu adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan segala yang terjadi pada makhluknya. Itu ya iman kepada qada dan qadar. Kemudian lanjut, ini ada rukun iman kepada qada dan qadar ini sudah disebutkan tadi ya. Rukun iman yang keenam. Ya. Kemudian kita dalil. Dalil ini yaitu dalilnya surat Al-Hadid ayat 22. Kemudian di dalam surat Al-Hadid ayat 22 ini dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mencatat segala sesuatu yang terjadi pada makhluknya itu di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Ya, pada sejak zaman azali. Kemudian ada yang kedua, surat Al-Hadid ayat 11. Yang mana dalam surat ini dijelaskan bahwa Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum jika kaum itu tidak mau merubah kondisinya. Tentunya harus melalui usaha. Nah, ini ya. Lanjut yang ketiga. Mengenai hubungan qada dan qadar. Setelah anak ibu bahas tadi di kelompoknya, ini apa hubungan qada dan qadar? Kalau qada itu ketetapan, ketentuan atau kehendak Allah ya sejak zaman azali, itu masa ketika segala sesuatu belum tercipta, yaitunya yang tercatat di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Nah, jadi qada ini dapat kita simpulkan itu adalah rencananya Allah. Ya, sedangkan qadar yaitu ketetapan, ketentuan atau kehendak Allah yang telah terjadi pada makhluknya ini sudah terjadi ya. Maka dapat disimpulkan ini adalah pelaksanaan atau realisasi. Jadi kalau kita hubungkan antara keduanya, itu qada itu rencana Allah, sedang qadar adalah pelaksanaan atau realisasi dari rencana Allah tersebut. Nah, oke. Baik ya. Nah, nih lihat nih ada gambar apa yang anak-anak ibu lihat di sini? Ada planet. Ada gambar planet, bumi, Ya. Apa lagi? ada bencana alam, Bu. Bencana alam. Ada gambar Ada orang meninggal, Bu. ada gambar orang meninggal ya. Ini semuanya adalah kalau misalkan kita ya bahas yang tadi ya, qada itu belum terjadi. Jadi baik itu bencana alam, baik itu warna kulit, kelahiran, kalau itu masih belum terjadi rencana itu namanya qada.
Ya, sedangkan kalau udah terjadi, oh udah lahir bayinya, atau sudah terjadi kematian, atau terjadi bencana alam seperti yang terjadi sekitar kurang lebih 6 bulan yang lalu di Tanah Datar, tanggal 11 Mei, itu ya banjir bandang. Nah, itu udah terjadi kan? Udah terjadi, udah terencana ada Allah dan sudah terjadi, itu namanya qadar. Karena sudah terjadi. Nah, itu ya. Oke. Nah, dari yang Ibu sampaikan tadi, adakah anak-anak Ibu yang belum memahaminya? Boleh ditanyakan terlebih dahulu. Ada? Bu, realisasi itu apa, Bu? Realisasi, ya. Realisasi itu sama artinya dengan pelaksanaan. Ya, pelaksanaan dari yang sudah terencana. Oke, ada lagi yang ingin ditanya? Sudah difahami semuanya? Sudah, Bu. Ya, kalau sudah, Ibu, di sini ada kuis ya. Kita kerjakan secara berkelompok ini untuk menguji seberapa yang anak-anak Ibu tadi kuasai. Oke, silakan perwakilan kelompoknya satu-satu ke depan. Nanti mulai dari kelompok 1 untuk mengerjakannya ya. Oh, ini maaf ya. Oh, ini ada. Nah, ini silakan dipilih, dicocokkan materinya. Mulai kelompok 1, mulai dari Ananda Diana. Ya. Oke, silakan pilih mau yang mana. Apa Pilih jawabannya? klik, Bu. Apa jawabannya? Ulangi lagi pertanyaannya, Bu. Kitab yang berisi segala ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk takdir dan kejadian di alam semesta. Kitab Lauhul Mahfuz, Bu. Nah, iya. Oke. Ya, kitab Lauhul Mahfuz. Oke. Sekarang boleh duduk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Silakan anak-anak Ibu kerjakan latihan soal mandiri. Silakan digali kembali, baca kembali buku latihannya. Oke. Ibu kasih waktu 20 menit. Silakan kerjakan. Baik, anak Ibu sudah 20 menit. Silakan dikumpulkan latihannya ke depan. Baik, anak Ibu semuanya. Kita kita tutup ya materi kita hari ini. Kita simpulkan dulu bersama-sama. Ya, secara bersama-sama. Itunya dapat kita simpulkan. Yuk, itunya. Coba, siapa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Baik, Bu. Ayo coba. Iya, Dari C. iya, bahwa dari hari ini kita belajar tentang qada dan qadar, yang mana qada itu adalah ketetapan atau ketentuan Allah sejak zaman azali terhadap makhluknya, sedangkan qadar adalah ukuran atau kadar ketentuan perwujudan dari qada. Itu saja dulu, Bu. Ya, ya bagus ya. Berarti sudah menguasai materinya. Dah, kesimpulannya. Kemudian untuk refleksi kita, bagaimana perasaan anak Ibu belajar hari ini? Senang, Bu. Senang, Bu. Bu. Senang ya. Berarti anak Ibu sudah mengetahui apa itu bedanya qada dan qadar? Sudah, Bu. Sudah ya. Lalu bagaimana perasaan anak Ibu setelah mengetahui bahwa segala sesuatu yang ada terjadi pada kita itu Allah yang menentukan? Bagaimana perasaannya? Takut coba Senang, baca. Bu. Alhamdulillah, bersyukur, Bu. Bersyukur ya. Bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Baik itu ya untuk materi kita hari ini. Silakan yang bertugas untuk memimpin doa setelah belajar. Siapa yang memimpin tadi? Nanda Rozi, silakan. Tutup materi kita hari ini dengan berdoa. Baiklah teman-teman semuanya, kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Nah, Nana Ibu itulah materi kita hari ini. Untuk materi berikutnya, silakan Nana Ibu baca kembali untuk materi kelanjutan ini. Masih iman kepada qada dan qadar.
materinya tentang macam-macam takdir dan hubungan antara ikhtiar, tawakal, dan takdir nantinya. Silakan dibaca di rumah. Ya, biar lebih mudah nanti untuk pelajaran berikutnya. Nah, itu saja dari Ibu. Tetap semangat, jaga kesehatan, semoga untuk bertemu di pertemuan berikutnya. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh.